Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat. Saya Dwi Apriani, Guru SDN 84 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. SD Negeri 84 Rejang Lebong, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sekolah kami terletak di Desa Airusa yang berada di antara pegunungan. Sekolah kami tidak berada di daerah terpencil maupun di daerah tertinggal. Namun, sekolahnya hanya terdiri dari satu bangunan kokoh yang berisikan 3 ruang kelas dan 1 ruang guru. Jarak dari tempat tinggal saya ke sekolah itu 26 km. Dengan jalur yang saya tempuh rawan pembegalan, daerah rawan longsor, dan ada beberapa titik saya harus melalui jalan dalam keadaan rusak berat. Setelah berbulan-bulan saya mengajar di sekolah ini, saya mengetahui budaya di lingkungan sekitar. Pendidikan masyarakat yang bilang rendah menyebabkan kurangnya parenting mereka terhadap murid. Siswa tidak diberi bimbingan di rumah. Orang tua hanya beranggapan memberikan peralatan sekolah, memberikan uang saku dan mengantarkan anaknya ke sekolah sudah lebih dari cukup menjadi kewajiban mereka. Saat di rumah, anak-anak tidak diberi pendidikan tentang dasar-dasar agama maupun keterampilan hidup. Anak-anak hanya dibiarkan bermain tanpa ada pengawasan dari orang tua. Bahkan dari lingkungan anak-anak juga belajar menyabung ayam, bahkan akhlak dan perilaku mereka bisa dibilang kurang baik. Perilaku yang menyimpang ini karena tidak adanya orang yang lebih tua dari mereka untuk membimbing dan mengajari mereka. Hal ini tidak sesuai dengan yang saya harapkan untuk tumbuh kembang murid saya. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidik diibaratkan sebagai petani yang menjaga tumbuhannya agar dapat tumbuh maksimal dengan cara menghilangkan gulma dan hama pada tanaman tersebut. Saya selaku pendidik berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan hama dan gulma yang mengganggu pada murid-murid saya dengan cara memberikan pendidikan agama dan memberikan pembiasaan yang baik. Pada tahun ini, sekolah kami sudah menjalankan kurikulum merdeka pada setiap fasenya. Tentu saja, dengan menjalankan kurikulum merdeka, dengan adanya profil pelajar Pancasila, memaksimalkan kami dalam memberikan pendidikan karakter kepada peserta didik kami. Selain itu, kami juga merangkul dan mengajak wali murid untuk membentuk keyakinan sekolah dan membentuk visi misi sekolah. Sehingga wali murid juga merasakan bahwasannya visi sekolah ini juga merupakan visi bersama untuk mencerdaskan murid-murid di sekolah. Dalam menjalankan kurikulum merdeka, tentu saja saya mengalami berbagai macam tantangan. Kurangnya kemampuan dan kompetensi saya dalam pembelajaran berdiferensiasi, karena pembelajaran berdiferensiasi adalah hal yang baru bagi saya. Tantangan yang kedua yang saya alami yaitu kurangnya sarana, prasarana, dan pendanaan. Karena kurangnya sarana dan prasarana, serta masyarakat di lingkungan sekolah yang hanya beberapa kakak saja, menyebabkan satu sekolah ini hanya berjumlah 42 murid. Kurangnya sumber daya manusia di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Kurangnya minat guru dalam memperbaiki kepengetahuan mereka. Seperti ada guru yang sebentar lagi memasuki masa pensiun. Dan selain itu, masih adanya guru yang tamatan sekolah menengah atas maupun sedang dalam proses menyelesaikan S1 pendidikan. Selain itu, tantangannya kurangnya dukungan dan perhatian wali murid terhadap proses belajar anaknya di sekolah maupun di rumah. Wali murid juga kurang dalam memberikan teladan dan pengawasan kepada murid saya saat di rumah. Dari tantangan-tantangan yang saya hadapi, saya berusaha melakukan beberapa rencana untuk meningkatkan kinerja saya dan memberikan pendidikan yang berkualitas pada murid saya.
Saya menambah ilmu dan wawasan saya dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan maupun webinar, seperti pelatihan peningkatan kompetensi guru yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, dan webinar-webinar secara daring. Selain itu, saya juga mengikuti guru penggerak untuk menambah ilmu dan wawasan saya. Saya berusaha memaksimalkan kemampuan yang saya miliki agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan tidak terpengaruh dari sarana-prasarana yang dimiliki oleh sekolah, seperti merancang media maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan sekolah atau memberikan gambar-gambar yang bisa saya cetak sendiri. Selain itu, saya juga berusaha memberikan pembelajaran kepada murid-murid saya yang sesuai dengan kodrat zamannya, yaitu pengenalan penggunaan teknologi. Itu salah satu contoh kegiatan. Aman, pikir Rudi. Kak, mandi. Ryan, bagaimana perasaannya? Seru. Oh, seru. Suka nggak belajarnya? Suka, Bu. Iya, oke. Dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, murid saya merasa dia lebih dihargai karena kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan 5 kebutuhan dasar manusia mereka terpenuhi, sehingga mereka merasa lebih bahagia dan fokus dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Dari ilmu yang saya dapat, saya berbagi kepada rekan-rekan saya melalui kegiatan komunitas belajar yang rutin kami lakukan seperti diseminasi, diskusi, dan refleksi bulanan. Dari kegiatan berbagi dan belajar bersama ini, saya berharap rekan-rekan saya dapat memberikan pendidikan di sekolah sesuai dengan kebutuhan murid. Untuk menyelesaikan perbedaan prinsip antara saya dengan wali murid, saya mengumpulkan wali murid untuk merumuskan visi misi sekolah. Kemudian saya juga menyampaikan nilai-nilai kebajikan dan menyusun bersama keyakinan sekolah yang ingin dijalankan. Dari kegiatan itu, wali murid mengambil andil dalam harapan dan impian sekolah terhadap anak-anak mereka. Saya memberikan pemahaman kepada wali murid bagaimana pentingnya pendidikan bagi anak mereka. Agar pendidikan itu berhasil, maka harus adanya kerjasama antara seluruh warga sekolah. Dari usaha-usaha yang saya lakukan dalam 5 tahun ini sudah membuahkan hasil yang cukup baik. Saya berusaha menyingkirkan gulma dan hama dari kebiasaan buruk murid-murid saya. Sekarang sudah mulai tergantikan dengan kebiasaan yang baik, seperti murid-murid saya sudah berangkat mengaji pada sore hari, melakukan sholat Jumat berjamaah bagi laki-laki, dan kebiasaan akhlak perilaku mereka juga mulai membaik. Terima kasih, salam dan bahagia dari SD Negeri 84 Rejang Lebong.